Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan berpikir kami dari tim pro yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Ridwan Kurnia Fajar, pembicara 1 tim kontra dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dewan juri yang terhormat, dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini percaya dengan adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dapat menekan timbulnya klaster baru penularan COVID-19. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki bangunan argumentasi kami, saya selaku pembicara pertama dari tim kontra akan menyampaikan definisi dan latar belakang masalah alasan mengapa kami dari tim kontra tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. PSBB merupakan pembatasan sosial berskala besar yang merupakan istilah karantina kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan masyarakat di suatu wilayah yang telah terjangkit penyakit atau wabah dan ditujukan sebagai untuk mencegah penyebaran wabah ataupun penyakit ke wilayah yang lainnya. Latar belakang alasan mengapa kami dari tim kontra tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, adanya pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia telah menimbulkan dampak negatif terutama terhadap beberapa sektor pembangunan vital nasional seperti ekonomi, sosial, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki bangunan argumentasi kami, izinkan saya untuk memberikan bidasan terhadap pernyataan yang telah disampaikan tim pro. Yang pertama, tim pro menyatakan bahwasanya pembatasan sosial berskala besar dapat mempercepat penanganan COVID-19 dan menekan angka kasus virus COVID-19. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita tahu bahwasanya angka positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini telah dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Satgas COVID Nasional bahwasanya terdapat 400.000 lebih pasien positif COVID-19 di Indonesia yang terus hari ini terus mengalami peningkatan. Yang selanjutnya, Dewan juri yang terhormat, tim pro menyatakan bahwasanya pembatasan sosial berskala besar dapat mengatasi kegiatan masyarakat seperti berkerumun dan mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan seperti social distancing. Dewan juri yang terhormat, masyarakat di Indonesia sebagian besar masih memiliki rasa sosialisme dan kebersamaan yang tinggi terutama terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentunya akan menimbulkan penentangan dan persoalan-persoalan baru terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Yang selanjutnya terkait dengan ajakan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan juga masih menimbulkan berbagai macam penentangan dan persoalan di masyarakat, yaitu dengan mengajak masyarakat itu perlu adanya tahapan-tahapan yang harus dilakukan seperti dengan pemberian sosialisasi dan evaluasi terkait dengan program untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Memasuki bangunan argumentasi kami, pembatasan sosial berskala besar telah menimbulkan dampak negatif terutama terhadap beberapa sektor pembangunan vital nasional, terutama terkait dengan ekonomi. Banyak sekali kasus ataupun permasalahan yang telah terjadi di Indonesia seperti adanya PHK massal, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat seperti masyarakat yang mengandalkan pendapatan per hari seperti ojek online, pedagang kaki lima, pedagang pasar, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pembatasan sosial berskala besar dapat meningkatnya masalah kependudukan terutama terkait dengan masalah pengangguran yang terus meningkat sejak pandemi COVID-19 di Indonesia muncul bahkan sampai sekarang. Mengutip data yang telah dikeluarkan yang bersumber dari Kompas bahwasanya terdapat 3,7 juta orang yang menganggur akibat dari pandemi COVID-19. Ya mungkin sekian dari saya. Selanjutnya argumen saya selaku pembicara pertama dari tim
kontra akan diperkuat oleh pembicara kedua dan akan dipertegas lagi oleh pembicara ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Epidemiolog Dr. Diki Budiman mengatakan bahwasannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar tidaklah efektif untuk perang panjang melawan pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya, Latif Nur Indra, sebagai pembicara kedua tim kontra untuk mendudukkan dan menguatkan argumentasi kami dalam mosi perdebatan kali ini. Serta izinkanlah saya untuk memberikan bidasan-bidasan terhadap argumentasi yang telah dikonstruksikan oleh rekan-rekanku dari tim pro. Dewan juri serta rekan-rekan berpikir kami dari tim pro, jika di dalam dunia tim pro mengatakan bahwa PSBB adalah sebuah solusi, maka kami ingin mengatakan bahwa PSBB adalah sebuah masalah. Dikarenakan dengan adanya PSBB, maka masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, serta melakukan aktivitas mereka. Survei yang dilakukan oleh RRI Media Radio Indonesia pada 9 sampai dengan 15 April menyebutkan bahwa 40% masyarakat menyatakan bahwa dengan adanya PSBB mereka kesulitan untuk mencari nafkah. Selanjutnya 30% menyatakan bahwa PSBB memberikan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat. Tim Pro juga mengatakan bahwa tujuan dari PSBB adalah memutus mata rantai COVID-19. Jika tujuan dari PSBB adalah untuk memutus mata rantai COVID-19, maka seharusnya angka penambahan COVID-19 bisa turun drastis atau bahkan bisa dihentikan. Namun, faktanya PSBB tidak memberikan laju yang signifikan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Data yang kami dapatkan dari Pemprov DKI justru mendapatkan fakta yang mencengangkan bahwa ketika PSBB dilakukan pada 16 April menunjukkan data yang cukup mencengangkan bahwa ada penambahan 223 pasien COVID-19 positif yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Selanjutnya, memasuki bangunan argumentasi kami bahwasannya masyarakat sedang mengalami PHK yang besar-besaran akibat dampak pandemi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 31 Juli 2020 ada 3,5 juta masyarakat yang mengalami pemutusan hak bekerja. Yang dimana jika dilaksanakan PSBB maka akan semakin banyak perusahaan, pabrik, dan UMKM yang mengalami kerugian di mana proses produksi dan distribusi dan pemasaran menjadi terhambat yang membuat PHK akan semakin bertambah. Sehingga justru yang dimana pemerintah harusnya berupaya untuk menghentikan pemutusan hubungan kerja dan juga memberikan lapangan pekerjaan yang lebih banyak kepada masyarakat, namun dengan adanya PSBB akan sebaliknya. Selanjutnya, kami ingin mengatakan bahwa PSBB akan memperburuk perekonomian Indonesia, di mana Kepala Kementerian Keuangan BKF Kementerian Keuangan mengatakan bahwa seharusnya biasanya perekonomian Indonesia bertumbuh berkisar pada 5%, sementara pada kuartal pertama hanya tumbuh 2,97%. Bahkan penurunan drastis terjadi pada kuartal kedua yang mencapai minus 5,32%, yang dimana pada kuartal kedua ini adanya pemberlakuan PSBB, yang dimana jika PSBB ini berlanjut untuk dilakukan dan juga diterapkan ke berbagai kota dan banyak kota, di mana akan berdampak negatif kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan semakin membuat instabilitas perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, bahwa kami juga mempertanyakan kepada tim pro, siapakah yang bertanggung jawab atas hak hidup masyarakat? Pasalnya, Permenkes pada nomor 9 tahun 2020 pasal 59 Undang-Undang Kekarantinaan PSBB menyebut tidak dijelaskan perihal jaminan atau pemberian bantuan hidup saat PSBB dilaksanakan. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 pasal 8 disebutkan setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya selama karantina dilangsungkan. Sehingga masyarakat yang membutuhkan kelangsungan hidup tidak mendapatkan jaminan pasti dari pemerintah. Sedangkan PSBB juga tidak menyebutkan secara jelas perihal jaminan hak hidup tersebut. Dan juga jikapun faktanya dilakukan pemberian bantuan kepada masyarakat, faktanya masyarakat juga tidak semuanya mendapatkan bantuan dari PSBB tersebut. Kami juga ingin mengatakan bahwa PSBB memberikan dampak buruk bagi beban anggaran negara Indonesia. Karena kita tahu bahwa anggaran sudah banyak dikeluarkan untuk stimulus ekonomi dan kesehatan seperti rapid test, swab, dan juga pemberian alat fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
yang dimana jika PSBB terus dilakukan maka akan menghambat jalannya perekonomian Indonesia, yang dimana maka menyebabkan pemasukan bagi masyarakat dan juga pemerintah akan berkurang di tengah kebutuhan anggaran bagi masyarakat dan juga pemerintah yang sangat tinggi, yang dimana akan dimungkinkan akan terjadinya krisis ekonomi bila mana PSBB terus untuk digaungkan dan dilaksanakan. Maka kami juga menawarkan sebuah solusi yang sangat konkret di mana ada 3 sistem yang bisa kita jalankan dan juga kita lakukan, yaitu adalah tracking, testing, dan treatment atau isolasi. Di mana tracking kita akan mendeteksi orang-orang yang berkontak dengan orang-orang yang terjangkit positif COVID-19. Dan setelah itu kita melakukan testing untuk mengecek kepastian bahwa mereka adalah pengidap COVID-19. Serta dengan mengisolasi mereka yang terjangkit COVID-19 dan juga terindikasi terjangkit COVID-19 dan juga melakukan perawatan kepada mereka untuk terbebas dari COVID-19. Maka dari itu kita tidak harus melakukan PSBB yang akan mengurung masyarakat di dalam rumah dan di dalam kota, yang membatasi perilaku masyarakat dan juga membatasi masyarakat untuk beraktivitas dan mencari nafkah. Sehingga dengan tidak melakukannya PSBB maka kita juga tidak akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang semakin negatif di anjur yang kami hormati. Demikian dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, tim pro serta sivitas akademika yang kami muliakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eloy Sinelerian. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra dengan mosi perdebatan pada kali ini adalah Dewan ini percaya dengan adanya PSBB dapat menekan timbulnya klaster baru penularan virus COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, pertama-tama izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa bidasan terhadap argumentasi yang telah dibawakan oleh tim pro. Tim pro mengatakan bahwasannya di tengah pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB sebagai solusi untuk menekan angka penambahan daftar panjang penularan virus COVID-19. Kami dari tim kontra sangat tidak setuju dengan argumentasi yang telah dibawakan oleh tim pro. Karena kami berargumen bahwa PSBB bukanlah kebijakan atau solusi yang tepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. PSBB sendiri dibuat dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Namun pada fakta yang terjadi di lapangan hingga hari ini adalah sejak diberlakukannya PSBB, kasus pasien positif COVID-19 terus mengalami peningkatan. Kita bisa ambil contoh di daerah yang telah menerapkan PSBB seperti Jakarta. Jakarta telah menerapkan PSBB sejak tanggal 10 April 2020. Namun, kasus positif COVID-19 di Jakarta terus meningkat hingga pada tanggal 27 Juli 2020 kemarin. Bahkan terjadi beberapa kali tercatat lonjakan penambahan kasus positif COVID-19 hingga angka 493 pasien. Data ini kami dapatkan dari cnnindonesia.com. Kita bisa coba membandingkan dengan daerah yang tidak menerapkan kebijakan PSBB, namun pasien positif COVID-19 di daerah tersebut mengalami penurunan. Daerah tersebut salah satunya adalah daerah Jambi. Jambi adalah daerah yang tidak menerapkan PSBB, namun dalam penanganan atau dalam upaya untuk memutus virus COVID-19, mereka tidak menerapkan PSBB, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan di tengah-tengah kegiatan masyarakat. Hal ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa PSBB memang bukanlah kebijakan atau solusi yang tepat dilaksanakan di Indonesia. Yang kedua adalah saya mencoba membindas argumentasi dari tim pro yang mengatakan bahwa dengan adanya PSBB dapat mengatasi kegiatan masyarakat seperti berkerumun. Pertanyaan yang timbul dari
statement atau argumentasi yang dipaparkan dari tim pro adalah begini. Apakah dengan diterapkannya PSBB dapat mengatasi atau dapat menjamin bahwa masyarakat tidak akan melaksanakan kegiatan seperti berkerumun? Seperti yang kita ketahui, apabila PSBB dilaksanakan, bagaimana masyarakat akan mencukupi kebutuhan hidup mereka? Dengan diberlakukan PSBB, masyarakat dituntut untuk tetap di rumah saja. Apakah ketika mereka di rumah saja, pemerintah dapat menjamin kebutuhan untuk keberlangsungan hidup mereka? Ketika mereka tidak bekerja, apakah pemerintah dapat memberikan bantuan sosial kepada mereka secara terus-menerus atau secara merata dan tepat sasaran? Ketika mereka tidak bekerja, mereka akan mengalami kesulitan untuk ekonomi. Kesulitan ekonomi tersebut yang akan menimbulkan berbagai masalah baru ketika PSBB ini diberlakukan. Yang terakhir adalah Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk mempertegas argumentasi dari tim kami. Dampak dari pemberlakuan PSBB sendiri adalah mengacu ke beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi. Jika PSBB diberlakukan, apakah setelah diberlakukannya PSBB nanti dapat kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat diberlakukannya PSBB dapat dipulihkan setelah diberlakukannya PSBB? Mengingat PSBB sendiri membatasi kegiatan masyarakat seperti bekerja, misalkan. Mempertegas argumen dari tim kami, PSBB justru akan menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat. Banyaknya para pekerja yang ter-PHK besar-besaran tidak menutup kemungkinan skalanya akan bertambah besar ketika diberlakukannya PSBB nanti. Mati surinya sektor industri, terpaksa gulung tikarnya UMKM. Seperti yang kita ketahui, UMKM sendiri di Indonesia telah menyerap banyak tenaga kerja dan merupakan salah satu penopang sektor ekonomi yang cukup besar. Di samping itu, minimnya perhatian dan pengawasan pemerintah oleh kebijakan PSBB yang telah dibuat dan diberlakukan ini tidak dapat menjamin bahwa setelah diberlakukannya PSBB, kondisi ekonomi di Indonesia dapat dipulihkan atau dikembalikan dengan normal. Dengan ini kami dari tim kontra tidak menyetujui mosi perdebatan pada kali ini, yaitu dengan adanya PSBB dapat menekan timbulnya klaster baru penularan virus COVID-19. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang arif dan bijaksana yang kami hormati, serta rekan berpikir kami dari tim pro yang kami banggakan. Mosi perdebatan pada kali ini adalah Dewan ini percaya dengan adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dapat menekan timbulnya klaster baru penularan COVID-19. Beban atau benang merah pada perdebatan kali ini adalah pembuktian atau membuktikan bahwa PSBB dapat menekan penularan COVID-19 serta PSBB apakah efektif untuk menyelesaikan problematika pandemi COVID-19. Namun, tim pro tidak secara jelas menjelaskan apakah PSBB terbukti efektif untuk menekan penularan COVID-19. Sehingga kami yakin bahwa kami, tim kontra, telah memenangkan perdebatan pada mosi perdebatan kali ini dan membuktikan bahwa PSBB tidaklah efektif untuk menekan penyebaran penularan COVID-19 dan justru PSBB dapat menimbulkan suatu masalah baru bagi perekonomian dan juga stabilitas nasional. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh pembicara pertama kami, bahwasannya data penyebaran COVID-19 di Indonesia atau positif COVID di Indonesia telah mencapai 400.000 lebih kasus positif COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut juga membuktikan bahwasannya jika PSBB terbukti efektif untuk menekan penyebaran angka virus corona, seharusnya dari bulan ke bulan yang terjadi adalah penurunan. Namun faktanya dari bulan ke bulan penambahan kasus virus corona tidak dapat dihentikan. Selanjutnya, akan timbulnya masalah kependudukan dan juga pengangguran
yang telah disebutkan atau dijelaskan oleh pembicara baik pertama, kedua, dan ketiga kami, bahwasanya ketika PSBB dilakukan, maka akan dimungkinkan adanya penambahan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan kepada masyarakat, di mana sekarang ada lebih dari 3,5 juta masyarakat yang mengalami PHK, yang dimana itu juga membuktikan bahwasannya kondisi ekonomi Indonesia dan juga kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu bila mana diteruskan dengan adanya PSBB, dimungkinkan akan menambah banyak sekali pemutusan hubungan kerja bagi masyarakat, dan juga akan menimbulkan banyak sekali perusahaan baik UMKM maupun perusahaan nasional yang mengalami gulung tikar. Timpro juga tidak secara jelas membuktikan ataupun secara jelas menyebutkan bagaimana sistematika bantuan kepada masyarakat diberikan. Pasalnya, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 8, menyebutkan bahwa ada tanggungan kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat bila mana karantina diberlangsungkan. Namun, hal tersebut tidak terdapat dalam peraturan PSBB secara jelas dan bagaimana sistematika penyebaran itu. Kalaupun ada, telah seperti apa yang telah disebutkan oleh pembicara kedua kami, faktanya di masyarakat tidak semuanya mendapatkan bantuan tersebut. Selanjutnya, karena minimnya pengawasan terhadap pemerintah terhadap pelaksanaan PBB membuktikan masih banyak sekali masyarakat yang melanggar aturan PSBB. Dan itu juga membuktikan bahwa masyarakat kurang aware terhadap PSBB. Selanjutnya, nampaknya pemerintah dan juga Timpro tidak memahami apakah budaya dari masyarakat Indonesia. Budaya dari masyarakat Indonesia adalah budaya bersosialisasi. Masyarakat Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan orang lain. Nah, ketika PSBB diberlangsungkan, maka akan memutus atau juga menghambat perilaku masyarakat Indonesia untuk bersosialisasi dengan sesama. Dan juga itu juga akan menghambat pemberlakuan dari PSBB, yang itu juga membuat PSBB sama sekali tidak efektif untuk diterapkan di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Juri yang kami hormati dan rekan-rekan berpikir kami dari Timpro, kami ingin mengatakan bahwa kami tetap kokoh dalam pendirian mosi perdebatan kali ini. Kami tetap menolak mosi perdebatan kali ini. Bahwa kami tim kontra telah membuktikan bahwa kami pantas untuk memenangkan mosi perdebatan kali ini, dan kami telah menggugurkan semua argumentasi yang telah dikonstruksikan oleh rekan-rekanku dari Timpro yang nampaknya kurang dalam mempersiapkan argumentasi yang mendukung pada mosi perdebatan kali ini. Saya, Latif Nur Indra, sebagai reply speaker pada mosi perdebatan kali ini, mohon maaf bila mana ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.